Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ya ke readingannya di sini untuk seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu. Kartu pertama yang keluar ada Knight of Pentacles. Saya merasakan energi yang membuat orang ini sebenarnya terlihat ya bahwa dia tidak terlalu terbuka pada saat ini, tidak terlalu memberikan kamu kejelasan ya tentang bagaimana pikiran dan perasaan yang dia miliki sebenarnya pada kamu. Ada juga beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang suka ghosting ya, hubungan jadi on off. Tapi sebenarnya di sini dengan hadirnya kartu ini menunjukkan bahwa relung hati terdalamnya merasa takut kehilangan kamu. Terlepas dari apapun ya, status kalian pada saat ini, kondisi kalian pada saat ini, atau ada jarak juga ya di antara kalian berdua. Namun itu tidak bisa membuat dia menghilangkan perasaan takutnya kehilangan kamu. Ya. Sebenarnya bagi kamu cukup sulit ya untuk menghadapi orang yang seperti ini, karena banyak juga di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang dia begitu misterius, dia begitu sesuka hatinya. Dia keras kepala, dan kalau sedang ada permasalahan, ada konflik, ya, dia bisa jadi seseorang yang selalu mempertahankan egonya. Selalu ingin merasa benar. Dan bahkan dia sering menyalahkan kamu, menyudutkan kamu. Ya, karena kalau dia udah marah bisa meledak-ledak di sini ya, bisa meluap-luap emosinya. Tapi apapun yang telah dia lakukan ya sama kamu, apapun yang telah dia perbuat ataupun tunjukkan, dia tetap sayang sama kamu. Dia tetap memiliki perasaan cinta yang tak pernah pudar. Karena memang dia melihat kamu ini sebagai seseorang yang begitu menarik. Dia suka sama kamu, dia nyaman, dia melihat kamu adalah seseorang yang baik, dia melihat kamu sebagai seseorang yang bisa membuat dia betah ya lama-lama untuk berada di samping kamu. Terkadang dia juga heran, kenapa dia bisa memiliki perasaan sampai sedalam ini sama kamu, padahal mungkin kalian berdua udah berpisah, padahal mungkin kalian berdua udah tidak ada komunikasi lagi. Tapi ikatan batin yang dia rasakan begitu kuat, begitu kencang, yang membuat dia seperti ingin bisa memiliki kesempatan ya untuk bisa bersama dengan kamu selamanya. Dia tidak ingin kehilangan kamu, dia tidak ingin kamu bersama dengan orang lain. Oke, kita lanjut lagi. Di sini siapa dia? Seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu. Oke, ada kartu Five of Wands. Ada energi konflik, drama, dan juga hubungan toksik. Mungkin sebelumnya kamu pernah menjalin hubungan ya dengan orang ini. Kalian berdua udah deket banget, atau bahkan udah memiliki status. Tapi ada perubahan-perubahan yang terjadi yang memang membawakan ketidakseimbangan pada hubungan kalian berdua.
Karena kalau kita lihat di sini dari energi kartunya, saya merasakan pada saat awal-awal kalian berhubungan ya, kalian menjalin komitmen itu dia benar-benar baik banget. Dia benar-benar memberikan kamu perhatian, kasih sayang, dan menunjukkan segala sisi romantis yang dia miliki ya untuk kamu, sehingga kamu begitu terpesona dengan dia, sehingga kamu begitu nyaman banget, sehingga kamu merasakan bahwa dialah seseorang yang selama ini kamu cari. Namun seiring berjalannya waktu ada perubahan-perubahan ya dari sikapnya, dari karakternya. Mungkin dia jadi suka marah, atau mungkin dia jadi kayak sering menyalahkan kamu, atau bisa jadi perubahannya malah ke arah cuek ya dan mengabaikan. Entah karena dia sibuk bekerja, atau mungkin ada hal-hal lain yang dia lakukan sehingga kamu merasa kayak diabaikan gitu ya. Kamu merasa kayak nggak dianggap lagi, nggak dicintai lagi sama dia. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan awal-awal pertemuan kalian berdua. Dia juga mungkin memiliki sifat yang sangat keras ya di sini. Dan sempat beberapa kali bohongin kamu ya. Dan tentunya kamu kecewa setelah mengetahui kebohongan tersebut. Ya, kamu merasa sedih. Kamu merasa kayak gak dihargai ya. Segala usaha dan pengorbanan kamu selama ini untuk bisa jujur, untuk bisa terbuka, mempertahankan hubungan ini. Tapi dia malah kayak seenaknya aja sama kamu. Itu membuat kamu sedih, membuat kamu terluka. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia? Seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu. Siapa dia? Seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu. Ada kartu King of Wands. Di sini saya merasakan ada energi yang besar yang sebenarnya dia simpan di dalam hatinya ya, terkait dengan perasaannya, mungkin tentang perasaan rindu dan kangen juga. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ada beberapa di antara kamu yang saat ini terpisah secara jarak, membuat dia begitu kangen sama kamu, begitu rindu sama kamu. Jarak yang ada membuat dia seperti selalu terbayang-bayang kamu. Dia ingin bisa dekat lagi ya, dia ingin bisa menggenggam tangan kamu dengan erat, memeluk kamu dengan begitu eratnya. Karena dia ingin membuktikan gitu ya bahwa dia masih sayang sama kamu sampai saat ini, dan dia takut kehilangan kamu. Makanya dia kayak ingin membuktikan ya dengan cara datang ya secara langsung, menatap mata kamu secara langsung, dan memberikan ya segala cinta dan kasih sayang yang selama ini tertunda, yang dia pendam selama ini, yang dia simpan ya di dalam hatinya. Tentunya dia akan merasa senang dan bersyukur ya jika nantinya kalian bisa bersama kembali, bisa menjalin hubungan yang baik lagi. Karena bagi dia, kamu adalah seseorang yang selama ini selalu dia tunggu, selalu dia idam-idamkan, dan dia harapkan. Dia tidak merasakan hal yang sama dengan orang lain. Sekalipun mungkin ada beberapa di antara mereka yang kayak mencoba untuk mencari pelampiasan, pelarian, ya, ingin bisa dekat dengan orang lain, atau bahkan sampai menjalin hubungan gitu ya dengan orang lain, komitmen, tapi perasaan yang ada di hatinya tidak sama. Dia merasa hampa malahan. Dia merasa tidak bahagia. Beda ya di saat dia bersama dengan kamu. Karena ikatan batin yang kalian miliki di sini sudah sangat kencang. Jadi kalian bisa merasakan ya hati masing-masing meskipun dari kejauhan. Kita lanjut lagi. Siapa dia? Seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu. Siapa dia? Seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu.
ada kartu Eight of Pentacles. Di sini ya, saya merasakan bahwa dia sedang memfokuskan pada hal-hal yang saat ini sedang dia kerjakan ya, mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang aktivitas sehari-hari, tentang sesuatu yang bisa membawa dampak yang positif juga untuk hubungan ini ke depannya. Karena apa? Karena sebenarnya dia punya mimpi yang besar di sini. Dia punya tujuan yang besar untuk bisa memberikan dan juga membagikannya nanti kepada kamu di saat kalian sudah bersama, bersatu, bahkan sudah dipersatukan ya oleh jenjang pernikahan, oleh ikatan rumah tangga. Dia ingin memberikan kenyamanan ya yang lebih besar lagi. Dia tidak ingin adanya suatu konflik, drama, ataupun hubungan toksik seperti yang sebelum-sebelumnya, karena dia juga tahu di sini kamu tidak menyukainya. Karena dia juga tahu kamu tidak suka segala masalah-masalah ataupun kekacauan yang pernah dia timbulkan ya sebelumnya. Dia menyadari bahwa dia banyak kesalahan, dia menyadari bahwa dia belum bisa menjadi yang terbaik untuk kamu ya pada saat itu. Tapi di sini dia mencoba untuk bisa berubah ya menjadi seseorang yang lebih dewasa. Jika sebelumnya dia childish ya, kekanak-kanakan, dia ingin berubah menjadi seseorang yang bertanggung jawab, kemudian menepati janji. Bukan yang plan-plan ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Bukan yang kayak menggampangkan ataupun menyepelekan kamu seperti sebelum-sebelumnya. Ya, jika memang itu yang terjadi. Dan iya, saya merasakan di sini dia lebih mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri juga dan bisa menghasilkan ya finansial yang lebih matang ya, keuangan yang lebih besar ya, lebih stabil, dan dia ingin bisa meningkatkan rezeki ya dan juga penghasilannya di sini. Karena kalau kita lihat dengan hadirnya kartu Eight of Pentacles menunjukkan tentang materi ya, yang saat ini sedang dia coba stabilkan. Karena dia tahu ya di dalam hubungan pernikahan nantinya yang akan kalian alami, yang akan kalian jalani, tentunya dibutuhkan juga kestabilan finansial, materi, dan juga segala hal ya yang diperlukan untuk bisa membuat hubungan ini berjalan dengan baik. Oke, jadi sebelum dia benar-benar merasa stabil, maka dia belum akan datang dulu ya sama kamu. Sehingga dia berharap kamu akan bersabar ya dalam menunggu dia, dalam menantikan dia, karena dia sedang mencoba untuk melakukan yang terbaik. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia? Seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu. Siapa dia? Seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu. Oke, ada kartu The High Priestess. Saya merasakan ada energi pesan, ada energi suatu hal yang ingin dia bicarakan yang selama ini hanya dia pikirkan ya di dalam pikirannya dan dia tidak bagikan pada siapapun. Benar-benar sendiri di sini ya pikiran dia. Sesuatu yang ingin dia sampaikan adalah bahwa memang dia ingin meyakinkan kamu, dia ingin bicara ya empat mata dengan kamu, dia ingin bicara dari hati ke hati sambil memegang tangan kamu. Dia ingin mengatakan bahwa dia benar-benar mencintai kamu, dia benar-benar menyayangi kamu, dan kamu tidak akan pernah dia lupakan. Kamu tidak akan pernah hilang dari ingatan maupun perasaan terdalamnya. Karena jika dia tidak memiliki cinta yang besar, ya dia tidak akan takut kehilangan. Tapi di sini energinya dia sangat takut kehilangan kamu. Artinya memang cinta yang dia miliki, perasaan yang dia miliki itu udah besar banget gitu ya, udah bukan main-main lagi. Bahkan dengan hadirnya kartu The High Priestess ini menunjukkan bahwa dia ingin adanya komitmen yang lebih tinggi. Dia tidak ingin kalian lama-lama kayak menggantung hubungan ini atau mungkin berada dalam hubungan pacaran lama-lama. Dia nggak mau. Dia ingin secepatnya karena dia juga merasa bahwa kalian berdua umurnya juga udah cukup matang ya untuk bisa melanjutkan ke pernikahan seperti itu. Memang pada saat ini ada permasalahan-permasalahan yang juga memang harus dia selesaikan ya terlebih dahulu. Dia dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit dan
dia mencoba untuk mendengarkan intuisinya. Karena dia tahu di saat dia bisa mendengarkan intuisinya, akan terbuka jalan di sini bagi dia untuk bisa datang pada kamu, untuk bisa mendapatkan kesempatan, ya, menjalin hubungan yang penuh cinta dan juga penuh kasih sayang. Saya juga merasakan bahwa jika sebelumnya ada konflik yang menggantung, hubungan yang belum terselesaikan, ada masalah yang belum menemukan kejelasan serta jawaban, maka di sini dengan hadirnya kartu The High Priestess, dia berniat dengan tulus untuk bisa menyelesaikan semuanya, agar tidak ada lagi hambatan, agar tidak ada lagi tantangan yang nantinya bisa memisahkan, yang nantinya bisa membuat hubungan kalian kacau lagi. Ya, jadi kalau kita lihat memang hatinya udah tulus di sini. Jadi kalau dia sebelumnya kayak main-main, gak serius, bahkan kamu juga sempat ragu ya sama keseriusan dia, maka di sini dia udah banyak berubah dan dia udah tahu ya bagaimana cara menjalin hubungan yang baik. Bahkan dengan hadirnya kartu ini juga saya merasakan ada energi yang kencang ya, bahwa dia ingin bisa memahami kamu dengan lebih dalam lagi. Karena banyak dari kamu yang kayak pernah menjalin hubungan tapi sering juga gagal karena memang pasangan kamu tidak bisa memahami kamu seutuhnya. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu? Siapakah dia seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu? Ada kartu Strength. Untuk energi zodiak ya, kita bisa lihat di sini ada fire sign kencang, ada Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Pisces, ada Leo. Nanti kita akan lihat lagi untuk zodiaknya. Saya merasakan di sini kayak ada energi bersabar ya, yang saat ini sedang dia rasakan ya, yang saat ini sedang dia usahakan, dan kamu pun sama sebenarnya. Karena nggak tahu kenapa kamu juga merasa masih keingat sama dia, kamu mungkin juga kangen sama dia, teringat tentang masa-masa kalian bersama ya, kenangan-kenangan yang telah kalian lalui, kemudian juga hal-hal positif yang membuat hati kamu merasa hangat ya. Tapi kalau diingat-ingat tentang perlakuan dia yang juga pernah mengecewakan kamu, ya sebenarnya kamu kesel juga gitu. Tapi kamu nggak bisa melupakan dia sepenuhnya. Karena di sini energi dari dia menarik ya, energi kamu. Kita bisa lihat dengan hadirnya kartu Strength bahwa saat ini dia sedang bersabar ya. Dia mencoba untuk menekan sedikit ya rasa kangennya, rasa rindunya, apalagi jika saat ini tidak ada komunikasi. Karena dia tahu ada masa depan yang indah ya, yang telah dipersiapkan oleh semesta untuk kalian berdua. Sehingga dia benar-benar yakin dan optimis bahwa kesabarannya di sini akan terbayarkan. Begitu pula dengan kesabaran kamu ya, jika pada saat ini memang kamu juga menunggu orang ini. Dia udah yakin, dia udah 100% tahu gitu ya bahwa kamulah jodohnya selama ini. Kamulah seseorang yang selama ini setia, bisa memberikan dia cinta yang tulus. Tidak seperti orang-orang lain yang mungkin hanya memanfaatkan dia aja, yang pernah mengkhianati dia, yang hanya membuat dia bersedih dan juga terluka. Tapi kamu berbeda di sini. Jadi nggak heran ya kalau dia menganggap kamu begitu spesial, begitu menarik ya hatinya, begitu meluluhkan perasaan terdalamnya dan membuat dia tergila-gila sama kamu. Oke, kita lanjut lagi. Siapakah dia seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu? Siapakah dia seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu? Oke, ada kartu The Shadow Side. Memang saya merasakan ya ada energi-energi yang sebenarnya kamu sadari di sini bahwa sebelumnya hubungan antara kamu dan dia itu nggak stabil, nggak seimbang ya. Dia mungkin selalu memancing emosi kamu, dia mungkin selalu menciptakan begitu banyak konflik, permasalahan,
ketidakpercayaan ya yang timbul dari diri kamu serta kecurigaan. Dan mungkin rasa cemburu juga jika dia emang sulit gitu ya untuk dihubungi. Dan saya merasakan bahwa kamu mencoba juga untuk bersabar selama ini dengan sikapnya yang begitu tidak dewasa ya, begitu menggampangkan segala sesuatunya. Padahal kamu ingin permasalahan itu cepat selesai, tapi dia kayak mengulur-ngulur waktu. Nantinya ya di saat dia datang kembali di sini, dia akan benar-benar menunjukkan ya sikap yang berbeda, karena dia inginnya jika nanti kalian ada permasalahan lagi, dia tidak akan kabur, dia tidak akan lari dan siap untuk bisa menyelesaikan bersama-sama dan juga mengedepankan energi cinta yang ada satu sama lain. Karena dia tidak ingin kehilangan kamu lagi, dia tidak ingin terpisah, dan dia tidak ingin kamu diambil gitu ya sama orang lain, atau kamu nyaman sama orang lain, yang tentunya akan membuat dia sangat-sangat marah ya, dan juga cemburu. Perasaannya udah besar banget di sini, bahkan sampai bisa dibilang sampai ke tahap terobsesi gitu ya sama kamu, memiliki kamu seutuhnya. Apapun yang saat ini membuat dia terikat ya, yang membuat dia mungkin belum bisa datang dan juga menghubungi kamu, pada akhirnya dia nanti akan menyadari bahwa komunikasi itu sangat penting. Keterbukaan, kejujuran itu sangat penting untuk bisa menciptakan pondasi yang kuat di dalam hubungan. Karena kalau sudah tidak ada kepercayaan lagi di dalam hubungan satu sama lain, hubungan dipenuhi oleh rasa curiga, oleh rasa cemburu, oleh perasaan marah, ya, maka hubungan akan sangat sulit untuk dipertahankan. Kalaupun bisa dipertahankan, hanya akan menyakiti satu sama lain. Ya, makanya karena di sini dia udah banyak belajar juga ya dari kesalahan-kesalahan dia masa lalu. Dia udah banyak belajar juga dari hal-hal yang telah dia lakukan ya. Jadi dia tahu di sini untuk bisa membuat pondasi yang kuat itu harusnya seperti apa. Kita lanjut lagi, siapakah dia? Seseorang yang sebenarnya takut kehilangan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sebenarnya takut kehilangan kamu. Ada kartu Queen of Wands. Saya melihat ada keyakinan yang begitu besar ya dari dia. Dia udah merasa bahwa kalian itu adalah soulmate, adalah twin flame, jodoh yang sudah ditakdirkan ya oleh semesta. Karena kita bisa lihat di sini ada King of Wands, ada Queen of Wands. Energinya begitu bersemangat, ya, begitu bergairah, membuat dia berhasrat sama kamu. Ya, bahkan dengan membayangkan kamu aja di sini dia udah sangat-sangat bahagia. Dia udah sangat-sangat merasa nggak sabar gitu, ingin selalu berada di dekat kamu, ingin bisa memeluk kamu dengan erat, ya, ingin bisa melihat kamu intinya setiap harinya. Ya, ada kayak energi ingin menjaga, ingin menyayangi, ingin memanjakan, ingin memperhatikan. Semuanya ingin dia berikan sama kamu. Karena selama ini dia tahu dia udah menyia-nyiakan kamu, dia udah kayak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang justru nggak penting. Justru mungkin dia kemarin-kemarin lebih fokus pada hal lain ya, orang lain, atau fokus pada emosinya, amarahnya, atau egonya, sifat keras kepalanya. Ya, dia tidak ingin lagi kembali ke saat-saat itu, namun dia akan membuka lembaran yang baru ya bersama dengan kamu. Karena kamulah di sini yang mampu membuat dia bahagia, membuat hidupnya berwarna. Kita lanjut lagi, siapakah dia? Seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sebenarnya takut kehilangan kamu. Oke, ada kartu Knight of Swords. Energi kedatangan kencang di sini, energi komunikasi juga besar, dan saya melihat ada pesan memang ya juga yang begitu ingin dia sampaikan. Mungkin tentang permohonan maaf,
mungkin tentang penyesalan ya, yang ingin dia utarakan sama kamu, karena mungkin selama ini dia kayak merasa nggak bersalah gitu ya, tapi di sini dia ingin benar-benar menurunkan egonya, dia benar-benar ingin melihat kamu ya dengan penuh cinta lagi, dengan penuh kelembutan lagi. Ya, dia tahu kamu punya hati yang lembut. Dia tahu kamu selama ini bersabar menghadapi dia. Yang bahkan orang-orang lain nggak bisa tahan gitu ya menghadapi sikapnya, tapi kamu bisa di sini. Itulah yang membuat dia kayak ingin kembali lagi. Dia tahu bahwa kamu bukanlah seseorang yang akan membuat dia merasa kesepian ya. Dia tahu kamu punya banyak perhatian, dia tahu kamu punya banyak cinta, punya banyak keseriusan di dalam hati terdalam kamu. Ya, dia melihat kamu ini bukan orang yang sembarangan ya. Makanya dia mengagumi kamu, makanya dia suka banget sama kamu. Dengan segala karakter kamu ya yang begitu baik, begitu lembut, pikiran kamu yang dewasa, bisa berpikir logis dalam mengambil pilihan, keputusan, serta tindakan-tindakan kamu yang menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang berbeda, spesial dibandingkan siapapun yang pernah dia temui di dalam hidupnya. Ya, makanya jika pada saat ini sedang terpisah, dia akan datang di sini dalam waktu dekat. Karena kartu Knight of Swords ini energinya kencang gitu ya. Energinya sangat membara. Karena memang sesuai juga dengan hatinya yang membara di sini. Tak sabar ingin melihat kamu. Tak sabar ingin bisa bersatu dengan kamu. Oke, kita lihat lagi siapakah dia, seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu. Siapakah dia, seseorang yang sebenarnya takut kehilangan kamu. Kita lihat zodiaknya lagi ya. Di sini ada Capricorn, ada Libra, Gemini, Aquarius, kemudian Scorpio dan Cancer juga kencang ya di sini energinya. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya. Orang yang kamu fokuskan atau mungkin zodiak kamu juga. Disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke. Kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Ten of Cups, ada energi keluarga ya. Mungkin dia ingin mengenal keluarga kamu dengan lebih baik. Ya. Dia juga ingin kamu mengenal keluarga dia dengan lebih baik karena kalian punya tujuan di sini, yaitu pernikahan. Ya, bukan untuk pacaran lama-lama, bukan untuk main-main lagi, udah bukan saatnya. Ya, bukan saatnya untuk memiliki hubungan yang on off ya, hubungan yang putus nyambung ya, udah bukan saatnya lagi. Dia tahu kamu menginginkan keseriusan dan saat ini dia pun juga menginginkan hal yang sama. Dia ingin membentuk sebuah keluarga ya dengan kamu, dengan penuh kebahagiaan. Kita lihat bisa kita lihat di sini ada pelangi yang melambangkan tentang kebahagiaan, ya, ketulusan dan juga hidup yang penuh warna. Ya. Dia melihat kamu sebagai rumahnya, tempat dia kembali. Dia melihat kamu sebagai tempat ya, dia ingin bisa menceritakan segala hal. Karena dia tahu ya, kamu akan selalu siap mendengarkannya. Dia tahu kamu adalah pendengar yang baik untuk dia. Makanya dia takut banget ya kehilangan kamu atau membayangkan kamu udah bersama dengan orang lain ya. Atau kamu nyaman gitu dengan siapa selain dia. Dia gak mau hal itu terjadi. Bahkan dia sering stalking juga ya media sosial kamu, melihat foto-foto kamu, atau bahkan nanyain kabar kamu ya ke orang-orang. Jika memang pada saat ini komunikasinya sangat terbatas ya, sangat sulit gitu ya, atau bahkan ada yang saling blokir juga untuk sebagian dari kalian. Oke, kita lanjut lagi. Siapakah dia, seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu? Siapakah dia, seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu?
ada kartu The Hermit. Ada energi Virgo di sini kencang ya. Di sini ya, saya merasakan ada suatu hal yang mungkin belum dia sampaikan. Dalam artian ini berupa rahasia ya. Ada rahasia dia yang belum dia ungkapkan sama kamu, tapi nantinya dia akan ungkapkan ya, karena dia ingin kamu mengenal dia sepenuhnya. Ini tentang karakter dia. Kemudian juga tentang perasaan yang selama ini mungkin hanya dia tunjukkan sebagian ya. Tapi nantinya setelah kalian menikah ya, berkomitmen dalam ikatan rumah tangga, barulah dia akan sepenuhnya di sini memberikan cinta, kasih sayang ya, tindakan-tindakan romantis yang benar-benar akan membuat hati kamu berbunga-bunga gitu ya, membuat hati kamu sangat-sangat hangat ya dan nyaman dengan perlakuannya. Di sini sebenarnya dia orangnya baik ya, dia orangnya mandiri juga. Dia bisa menciptakan jalannya sendiri atas apapun yang dia inginkan, atas apapun tujuan dia. Dan dia akan menemukan jalan di sini untuk bisa kembali ya bersama dengan kamu. Meskipun mungkin ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang kayak cuek, dingin gitu ya, sedingin es sikapnya. Tapi lama-lama dia akan menjadi hangat ya. Di sini kamu akan lebih mengenal dia sepenuhnya juga seiring berjalannya waktu. Karena ada juga beberapa di antara kamu yang kayak baru kenal ya, baru bisa melihat dia sebagian. Tapi nantinya ya, dia akan membuka diri dengan penuh rasa percaya karena dia juga udah mempercayai kamu sepenuhnya. Oke, kita lihat lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu? Siapakah dia seseorang yang sebenarnya merasa takut kehilangan kamu? Oke, ada kartu The Sun. Bottom of deck ada Nine of Wands. Ya, energi stalkingnya kencang ya di sini ya. Kenapa? Karena dia penasaran sama kamu. Karena dia takut kamu bersama dengan orang lain. Jadi dia kayak ingin bisa memantau kamu selalu dari kejauhan. Entah kamu sedang dekat ataupun sedang jauh ya, dia ingin bisa kamu selalu dalam pandangannya, dalam pengawasannya. Dia nggak mau kamu diganggu oleh orang lain atau digodain gitu ya sama orang lain. Dia nggak akan rela. Dia ingin kamu benar-benar seutuhnya ya, milik dia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita bisa lihat juga di sini dengan hadirnya kartu The Sun bahwa dia menganggap kamu sebagai anugerah terbesar ya yang dikirimkan semesta, sebagai harapan, impian yang terwujud bagi dia. Makanya di sini dia ingin benar-benar menjaga kamu. Nggak seperti sebelum-sebelumnya yang kayak menyia-nyiakan gitu ya, yang kayak menyepelekan. Karena dari awal juga dia sebenarnya udah merasakan ada chemistry yang kuat di antara kalian berdua, ada ikatan yang membuat kalian kayak saling tertarik gitu ya satu sama lain. Jadi kayak sering mikirin, sering kangen, sering galau kalau nggak ada kabar. Oke. Di sini tentunya tidak perlu ada kekhawatiran karena yang saya lihat jika memang kalian berjodoh gitu ya, memiliki ikatan yang selama ini memang sudah ada, maka cepat atau lambat di sini kalian akan dipersatukan kembali. Maka cepat atau lambat kalian akan bisa menemukan kebahagiaan sejati kalian untuk bisa bersama, untuk bisa bersatu dan saling memberikan energi positif, dukungan satu sama lain setiap harinya. Ya, saya melihat juga di sini kalian berdua sudah sama-sama saling belajar dari kesalahan masa lalu. Hanya perlu untuk bisa memaafkan ya dan melupakan segala hal yang telah terjadi, entah itu baik ataupun buruk ya, agar kalian bisa melangkah di sini ke masa depan dengan langkah yang ringan, awal baru ya, lembaran yang baru, putih, bersih dan tanpa noda. Dengan begitu tujuan kalian juga untuk bisa menikah ya di sini akan segera tercapai, terlaksana dan
banyak juga harapan-harapan, impian-impian yang bisa kalian wujudkan. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.